Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Dr. Siva Silvia, mahasiswi program Pascasarjana Magister Administrasi Rumah Sakit Universitas Respati Indonesia. Kali ini saya akan membahas tentang terapi pengganti ginjal pada pasien penyakit gagal ginjal kronis. Sebelumnya terima kasih ya sudah menonton video ini. Sebelum kita lanjut membahas tentang terapi pengganti ginjal, saya mau mengajak kita semua agar selalu hidup sehat, agar kita bisa terhindar dari penyakit gagal ginjal kronis ini, karena mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Seperti kata Jonathan Swift, kesehatan selalu tampak berharga setelah kita kehilangannya. Nah, saya mau menyampaikan fakta nih. Tahu nggak sih kalian kalau penyakit gagal ginjal atau penyakit ginjal kronis ini menempati urutan 11 terbesar penyebab kematian yang ada di dunia ini. Di Indonesia sendiri, prevalensinya pada tahun 2018 sebanyak 793.208 orang menderita penyakit gagal ginjal kronik. Atau kira-kira setiap 1.000 orang dari penduduk Indonesia itu 3,8 orangnya menderita penyakit gagal ginjal kronik atau penyakit ginjal kronik. Seperti yang kita ketahui, ginjal itu berfungsi penting bagi tubuh kita. Apa saja sih fungsi ginjal itu? Ginjal itu berfungsi untuk membuang racun, sisa metabolisme obat-obatan, mengatur tekanan darah, mengontrol produksi sel darah merah, menjaga keseimbangan cairan tubuh, dan menghasilkan vitamin D untuk kekuatan dan keseimbangan tulang kita. Jika fungsi-fungsi ini terganggu atau struktur ginjal rusak 15-25%, ini bisa mengakibatkan masalah kesehatan yang serius loh. Penyakit ginjal kronik ini biasanya disebabkan karena diabetes, tekanan darah tinggi, obesitas, penyakit jantung, stroke, merokok, pada orang yang memiliki riwayat keluarga sakit ginjal, dan pada pasien-pasien yang usianya lebih dari 60 yang memang fungsi ginjalnya sudah menurun. Gejalanya apa saja sih? Gejala pada penyakit ginjal kronis itu bisa mulai dari sakit kepala, muntah-muntah, gatal-gatal, sesak, mudah lelah, dan bengkak-bengkak pada kaki dan tangan. Penyakit ginjal kronis ini ada berbagai tingkatan dari 1 sampai 5. Stadium 5 ini merupakan stadium di mana ditandai dengan ginjal benar-benar sudah kehilangan fungsinya untuk mengeluarkan racun dan kelebihan cairan dari tubuh. Sehingga stadium 5 ini juga disebut sebagai gagal ginjal, di mana ditandai juga dengan pemeriksaan laju filtrasi ginjalnya kurang dari 15. Dan ketika memang penyakit ginjal kronis ini sudah mencapai stadium 5 atau gagal ginjal, disitulah diperlukannya terapi pengganti ginjal. Terapi pengganti ginjal ini bisa melalui metode cuci darah dan juga cangkok ginjal. Tapi yang akan kita bahas di sini adalah yang metode cuci darah, karena yang cangkok ginjal pun di Indonesia masih jarang dilakukan. Sebelumnya saya yakin pasti teman-teman semuanya sudah sering mendengar tentang cuci darah. Tapi tahu nggak sih kalau cuci darah itu nggak hanya bisa dilakukan di rumah sakit, tapi juga bisa dilakukan di rumah atau dimanapun. Kalau yang belum tahu, yuk kita bahas. Jadi metode cuci darah itu tadi ada 2, dengan cuci darah dan cangkok ginjal. Nah, cuci darah ini dibagi lagi menjadi 2, bisa dengan cuci darah atau hemodialisis yang sering kali kita dengar, dan juga dengan peritoneal dialisis atau bisa disebut juga dengan CAPD. Yang pertama itu cuci darah hemodialisis. Bagaimana sih proses cuci darah hemodialisis itu?
Jadi kalau dengan hemodialisis, fungsi ginjal itu akan digantikan oleh ginjal artifisial yang disebut dengan dialiser, di mana nanti dengan dialiser ini penyaringan darah akan dilakukan di luar tubuh. Dengan dialiser itu yang nanti akan menyaring racun-racun dan mengambil kelebihan cairan yang ada di dalam tubuh. Pada hemodialisis ini biasanya dijadwalkan secara intermiten dan dilakukan di pusat perawatan dialisis. Setiap proses hemodialisis atau cuci darahnya itu dilakukan 4-5 jam. Dalam waktu biasanya dikasih jadwalnya itu seminggu 3 kali atau 2 kali. Nah, yang mau paling saya bahas ini adalah yang kedua, yaitu peritoneal dialisis, yang biasa disebut Continuous Ambulatory Peritoneal Dialysis atau CAPD. Pada CAPD ini, zat sisa dan kelebihan cairan dikeluarkan menggunakan membran peritoneal sebagai saringan dialisisnya, bukan pakai dialiser yang berada di luar tubuh tadi. Dialisis atau cuci darah pada peritoneal dialisis ini berlangsung di dalam tubuh secara terus-menerus selama 24 jam, selama 7 hari dalam seminggu. Dengan cara cairan peritoneal dialisisnya ini dimasukkan ke dalam rongga peritoneum di perut, didiamkan beberapa waktu supaya terjadi dialisis atau cuci darah lalu dikeluarkan kembali. Pertukaran cairan ini dilakukan 3-4 kali per hari. Setiap pertukaran membutuhkan kurang lebih waktu 20 menit pertukaran cairannya. Nah, apa sih keuntungan dari CAPD ini? Ternyata lumayan banyak, seperti bisa terapinya dapat menyesuaikan dengan gaya hidup kita, dapat dilakukan di mana saja dan fleksibel, mudah untuk melakukan terapi bahkan ketika sedang bepergian. Terapi lebih menyerupai fungsi ginjal normal karena dilakukan dalam tubuh kita juga, tidak perlu mesin atau dialiser yang tadi, seperti yang saya sebutkan tadi. Lalu tidak perlu sering berkunjung ke unit cuci darah atau unit dialisis untuk melakukan perawatan, karena memang cuci darah ini kita lakukan secara mandiri di rumah atau di tempat yang memang memadai. Dan pada CAPD ini tidak butuh jarum untuk melakukan cuci darahnya, tidak seperti hemodialisis yang biasa kita ketahui. Dan yang pasti keuntungannya pasien bisa lebih mandiri. Selain keuntungan dari CAPD ini ada juga nih yang perlu dipertimbangkan sebelum memilih CAPD ini. Pertama, pertukaran cairan harus dilakukan setiap hari. Jadi sebelum kita memilih CAPD atau hemodialisis, kita harus mempertimbangkan bisa nggak kita melakukan pergantian cairan setiap hari. Lalu sebelum proses CAPD ini dimulai, tentunya kita butuh pemasangan kateter di awal untuk memasukkan cairan peritonealnya. Ada resiko infeksi. Lalu pinggang mungkin terlihat sedikit membesar. Karena apa? Karena rongga perut terisi cairan dialisis tersebut. Dan kita juga butuh pertimbangkan karena kita butuh tempat penyimpanan peralatan dan suplai cairan yang memang benar-benar bersih untuk cairan peritoneal tersebut. Karena biasanya pada pasien CAPD untuk cairan peritoneal dialisisnya itu diberikan dalam 1 bulan, sehingga memerlukan memang tempat yang bersih dan memadai untuk menyimpan bahan-bahan tersebut. Tapi apa sih alasannya untuk kita bisa memilih terapi di rumah ini ketimbang yang di rumah sakit atau hemodialisis yang biasa kita tahu pada umumnya? Ternyata alasan untuk memilih terapi di rumah ini banyak juga. Contohnya, peritoneal dialisis ini lebih baik dalam menjaga fungsi ginjal dibanding hemodialisis biasa. Peritoneal dialisis dapat menjaga atau mempertahankan akses vaskular. Peritoneal dialisis dapat memberikan kontrol tekanan darah dan volume yang lebih baik. Peritoneal dialisis dapat memberikan kemandirian bagi pasien, juga kesempatan untuk aktif bekerja. Peritoneal dialisis menurunkan resiko hepatitis dan paparan infeksi karena memang dia tidak menggunakan jarum
untuk melakukan cuci darahnya, dan tidak ada darah atau perdarahan yang akan terjadi karena memang tidak seperti hemodialisis biasa yang harus ditusuk dengan jarum. Kalau ini menggunakan rongga peritonealnya. Selain itu, ini juga bisa membuat pasien-pasien cuci darah itu mandiri karena pasien masih dapat melakukan perjalanan atau liburan. Pasien dapat melakukan aktivitas harian tanpa harus menghabiskan waktu di pusat dialisis, mengurangi jumlah kunjungan ke klinik dialisis atau rumah sakit. Karena perbandingannya pasien dengan CAPD bisa mengunjungi rumah sakit itu untuk kontrol biasanya 4 minggu sekali atau 12 minggu sekali. Kalau pasien hemodialisis biasa itu biasanya bisa 3-4 kali per minggu untuk ke rumah sakit. Dan mengurangi kemungkinan terpapar infeksi. Selain itu, CAPD ini juga memberikan beban yang ringan bagi pasien. Maksudnya mungkin di sini adalah beban untuk tidak ke rumah sakit, meluangkan waktu ke rumah sakit, dan untuk transportasi ke rumah sakitnya. Nah, itu saja informasi yang saya sampaikan. Semoga informasinya bermanfaat, terutama pada pasien-pasien yang memang menderita penyakit gagal ginjal kronis sehingga bisa mempunyai pilihan apakah akan memilih hemodialisa atau CAPD ini sebagai bahan pertimbangan untuk cuci darahnya. Nah, sebagai penutup, biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam, dari lubuk hati saya paling dalam. Saya tutup presentasi dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.